Kita ada mobil balap juga. Ini legend juga nih. Oh gitu? Yang punya itu dulunya salah satu yang membantu komunitas drifting di Indonesia tuh jadi berkembang. Kalau bukan tanpa almarhum beliau bapaknya yang punya mobil ini, nggak akan ada drifting sampai segede sekarang. Gitu. Jadi hampir semua drawing itu kita ada, kalau nggak ada biasanya kita buat. Kita juga bisa custom made juga. Jadi dari shocknya, dari ukurannya, kita timbang dulu mobilnya. Nah itu kan tadi kan dari awal kan dari bobot. Nah nanti jadi pas bisa dibawa itu bisa pas gitu. Pengennya mau gimana, mau agak stiff, mau empuk, kita bisa diatur semua. Iya. Oke teman-teman, balik lagi nih di NMN TV Channel bersama gue nih. Hari ini gue lagi ada di Stance Lab yang dimana gue ceritanya pengen ngobrol-ngobrol mengenai soal air suspension, coilover dan lain-lain. Dan rencananya gue pengen pasang juga nih di si Jordan. Gimana menurut teman-teman? Kalau ada yang setuju untuk pasang coilover atau air suspension di mobil ini, silahkan komen di kolom komentar ya. Nah di depan ini kita langsung disajikan dengan mobilnya Mas Allen Yong nih. Wah, Nissan S13 ini kalau nggak salah ya, yang luar biasa sekali. Dan di Stance Lab ini gue juga penasaran ada apa aja sih di dalamnya. Dan gue di sini pengen ketemu langsung sama Koko Lucky-nya langsung gitu, yang nemenin gue untuk jalan-jalan di Stance Lab. Ada apa aja di sini, kita ngobrol banyak nanti dengan mereka. Makanya pantengin terus video kita. Kalau teman-teman suka dengan videonya silahkan subscribe dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian semua. Oke? So langsung kita masuk ke dalam. Nah, di sini kebetulan banget nih kita udah bareng sama Mas Lucky. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Lucky ini. Akhirnya gue kesempatan juga nih ketemu sama Mas Lucky nih. Udah, Mas kita boleh konten bareng ya Mas? Kira-kira akhirnya ada waktu juga akhirnya Mas Lucky di hari ini nih. Luar biasa sekali, thank you banget. Sebelumnya kita dari tim NMA udah boleh main kemari nih Mas. Ya, terima kasih juga mobil kita udah diterima di acaranya yang keren banget kemarin. Itu mah mencapai impian. Keren banget lah. Wajib keterima lah ya kan si Bananas. Ntar kita bakal bahas juga nih mobilnya nih. Nah kebetulan nih Mas, gue kemari kesini bareng sama si Jordan nih Mas. Jordan tuh mobil. Siapa tuh Jordan? Nah, mobil kantor kita nih ceritanya, mobil komuternya NMA. Oke. Nah, ini mobil ini nih ya kan udah paling jauh ke Makassar nih dia nih. Gue yakin mobilnya belum pernah ke Makassar. Belum. Gue yakin banget pasti. Ke Bandung aja belum. Nah, makanya gue kasih nama Jordan, jorok tapi edan ya kan. Jalannya udah jauh banget nih Mas. Kalau bahasa kita tuh udah jarambah jalannya ya kan. Nah, maka dari itu Mas, gue kesini, gue pengen ngobrol-ngobrol nih. Karena di Stance Lab ini kan ya banyak berseliweran di dunia sosial media ya kan. Untuk perfittingan duniawi kaki-kaki nih. Wah, luar biasa. Sampai Mas Dipo dan banyak banget influencer-influencer pada kesini semua nih larinya nih. Untuk soal perfittingan nih ya kan. Makanya gue penasaran banget nih. Pengen ngobrol-ngobrol banyak mengenai si Stance Lab nih Mas. Nah, bermula pada itu. Nah, kalau menurut Mas, si Jordan ini kira-kira pantas nggak ya? Kalau pakai coilover atau exhaust atau apapun itu. FYI, ini mobil sering bawa barang banyak aja udah pasti. Oke, jadi kita mau balapin apa gimana nih ceritanya? Kalau maaf nih otaknya otak balap, jadi kayak tiba-tiba udah disentuh, tiba-tiba di Mandalika gitu. Datang ke sini bawa mobil SUV ya kan, mobilnya setelan-setelan Alto gitu ya kan, datang kemari pengen pasang coilover. Jadi ide-ide saya masa SMA tiba-tiba muncul gitu. Oh iya. Nah itulah makanya gini pengen tahu nih Mas. Jadi Stance Lab tuh awal mulanya apa sih Mas? Jadi kita asalnya gitu. Ya sebenarnya gimana caranya? Sebenarnya awalnya kita cuma distributor dari dulu namanya ISC Coilover. ISC. Pada saat itu dulu ya, 2019 ke bawah gitu. Terus lalu kita evolving nih karena kan kebutuhannya kan di sini ternyata mekanik kita nambah, ternyata kemampuan juga teman-teman kan yang di sini kan biasanya udah ngebangun buat mobil balap. Kita udah untuk balap touring, beberapa kadang-kadang suka ikut sprint atau drifting ya. Berarti basically di sini mekaniknya mekanik balap semua ya? Mekanik balap. Oke. Ya kebetulan teman-teman di sini ada yang mekanik balap dan biasanya kita juga
manajernya di sini juga manajerin balap juga. Jadi kan kita udah biasa sama scene itu, ya kita bawa. Kenapa nggak kita naikin aja? Akhirnya terbentuklah si Stand Lab ini gitu. Jadi ya udahlah kita sekalian kasih workshopnya juga sama portal buat teman-teman mau belajar tentang mobil atau misalkan mau cuman sekadar ngobrol doang, kita tuh bisa kasih reference ke macam-macam. Ya, misalkan mau belajar drifting bisa ke J99, nanti kita bisa kenalin. Gitu. Kalau mau balapan ke Sentul gitu, yo. Jadi kita bisa sekalian membangun si komunitas ini. Jadi banyak hal lah gitu. Gitu. Atau rally gitu teman-teman. Deketin ke Rifat gitu-gitu kita. Jadi portal lah. Itu sih Stand Lab sih esensinya sih di situ. Esensinya di sana. Main mobil. Nah, gitu. itu kan berarti kan produk Stand Lab itu kan berarti kan ada kayak ISX atau ISC ini. Berarti ngejual beberapa brand-brand seperti coilover atau air suspension ya. Nah, itu kalau dilihat dari car scene zaman sekarang, yang ramenya itu apa, Mas? Yang ramenya itu sebenarnya dari zaman dulu sampai zaman sekarang sama. Gimana caranya diceperin mobilnya? Udah sesimpel itu aja. Sesimpel itu ya. Punya Jeep gitu kan, Wrangler, gimana caranya diceperin? Gitu. Judulnya gitu aja ya. Udah ya datang ke Stand Lab buat dipendekin gitu. Judulnya gitu. Sedangkan kan fitment bisa macam-macam. Ada fitment harian, ada fitment yang agak yang almost impossible gitu, macam-macam lah. Itu sebenarnya kan pengerjaannya banyak. Cuman bagaimana caranya kalau kita prinsipnya tidak membahayakan gitu. Jadi ada banyak yang resiko-resiko yang konsekuensi yang mesti diterima itu kita komunikasiin ke customer. Kita kerjakan seproper mungkin sampai mobil ini dailyable. Jadi apapun fitmentnya itu harus bisa dipakai jalan, harus bisa dibawa jalan jauh dan tidak ada masalah. Judulnya kan gitu. Luar biasa sekali. Nah itu dan kita selalu fokus di kaki-kaki karena prinsipnya kita, dan terima kasih karena gurunya kemarin datang ke sini, Keci Sucia datang ke sini, dia waktu itu sempat bilang power is nothing without control. Benar. Karena kita kebetulan budget buat mesin memang juga terbatas, dulu dia juga terbatas punya problem yang sama, kita fokusin di kaki-kaki dan ternyata itu perform yang sangat baik. Dan itu di-approve sama salah satu drifter dan pembalap yang nomor satunya Indonesia, ya thank you, mungkin di sana Amandio, dia sendiri juga bilang ya itu mobil, ada beberapa mobil yang dia aku akuin 500 HP nih, ini 900 HP, sebenarnya enggak. Tapi emang dia setting kaki-kaki dan kakinya dia juga di setting mungkin. Itu dia kaki di sini ya. Nggak tahu tuh, kayak ada skrupnya, skrup sini sama sini kayak ada yang kendor atau kencengnya nggak tahu gimana caranya, tapi jadi kenceng banget beneran. Itu made things possible. Jadi si guru dan di sini implementasi beneran. Dan ke realisasi semua, jadi itu salah satu prinsip Stand Lab kita. Luar biasa sekali, mantap. Dan ini salah satu produk-produk unggulannya berarti Mas ya? Betul, salah banyak nih kayaknya. Salah banyak, iya sih gue ada two-way segala ya kan, ini kayaknya untuk rally ini udah per two-way atau isong juga bisa nih. Betul. Nah ini jadi berarti kalau di sini tuh nggak hanya untuk khusus untuk race track use only ya sebenarnya, untuk daily juga sebenarnya lu si ISX ini udah oke juga ya berarti ya? Kalau kita boleh bilang 95% customer kita itu pasti buat daily. Pasti buat daily. Pasti buat daily. Kita ngomong brand-brand yang gede-gede gitu di luar sana juga mereka research itu buat balapan yang dipakai di mobil harian. Karena kita lihat juga kayak Toyota mereka Honda lah ya. Honda punya mobil F1, teknologinya mereka ambil F1 teknologinya itu untuk dipakai di mobil mereka yang harian. Baik. Gitu. Bagaimana yang di-develop di track itu bisa dibawa ke teman-teman semua, ini bisa nikmatin mobilnya lebih enak, performance-nya juga lebih bagus, nikungnya itu lebih baik, itu gimana? Judulnya kan gitu. Luar biasa sekali teman-teman, cakep banget. Nah, inilah salah satu salah banyaknya produk-produk dari ISX. Nah, ini apa ini Mas? Ini gede banget nih travelnya perasaan. Ini karena kan rally itu kan terbang-terbangan ya. Oh ya, ini untuk rally. Betul, itu untuk rally. Jadi ini kita berawal dari ISC. Oh ini awal mulanya? Betul. Nah kita kolaborasi sama pabrik, kita bikin sendiri khusus untuk di market Indonesia. Which is kita represent ini si ISX. Nah si ISX ini kita aplikasinya akan meluas menyesuaikan dengan market di Indonesia yang tadinya cuman per stand-standan doang sama balap di Sentul, kita merambah ke drifting, ternyata ada kebutuhan juga untuk di rally, gitu. Kebetulan senior-senior kita bilang, ayo dong bikin dong, gitu. Coba ikut tergantung gimana pasar juga loh ya jatuhnya ya. Tadi kan speed off-road, ya, betul. Nah sekarang tuh lebih banyak ke rally, sprint dan segala macamnya lagi rame, individual events gitu sama kejurnas, jadi drag race juga, jadi kan kebutuhannya kan makin nih, gitu. Oh ya udah kita sediakan juga, dan kita kan
to quench the curious mind, ya udahlah kita bisa kok, kita bisa bikin, kita bisa research juga, ya udah. Dan ini ada rally, kita ada buat track juga yang two-way-nya, terus udah gitu ada two-way-nya yang biasa juga nih yang buat daily. Terus udah gitu kita ada VS, cuman kita nggak ada di sini mungkin karena bentuknya sama persis kayak gini, tanpa si external resolve coil. Karena ini kan susah kalau buat pemakaian harian. Terus karena kan core-nya kan sama ya, jadi kita Airsus bukan pekerjaan yang sulit lah menurut kita gitu. Dan kalau misalkan yang takut sama balon, misalkan tetap ada namanya balon kan pasti beresiko ya. Benar. Buat pemakaian harian, kita di sini ada air cup. Jadi semuanya ada. Jadi untuk yang demen performance tapi masih butuh naik turun karena jenggotnya pendek. Betul. Ada. Jadi ke semua kebutuhan kaki-kakinya itu kita bisa penuhi semua ya. Gitu. Luar biasa sekali. Ini banyak banget nih orang-orang rata pakai air cup karena pengen coilover, tapi pada saat ketemu polisi tidur ya kan masih nyangkut tuh si jenggotnya, makanya diakalin dengan si air cup ini. Tapi dia tidak ngerubah si konsepsi ininya kan sebenarnya kan ya? Betul. Nah, kita juga di sini ada sedia, karena kan tiap mobil beda-beda ya. Tingginya kan pengennya maunya beda, ada yang pengennya pendek banget gitu. Nah, untuk itu kita punya banyak spare part yang bisa compensate untuk baik itu balapan atau apa, pairnya. Ini memang problemnya di sini nih, jadi selalu ada. Jadi buat merek kita sendiri, ISC dan ISX, kita pair di sini tersedia banyak supaya bisa ngatur tinggi rendahnya mainnya. Terus sama kalau nggak salah di pair tuh ada setelan namanya kilo-kiloan tuh maksudnya. Betul, itu namanya spring rate. Spring rate itu tingkat kekerasan pairnya. Jadi ini si pairnya tuh semana gitu. Ada yang 10 kilo, ada yang 6 kilo, 7 nah, kilo. Nah itu si efeknya apa jadi gimana itu? Kalau misalkan semakin keras jadi apa, semakin lembut jadi apa itu biasanya? Kita ngeliat dari bobot mobil. Oh, balik lagi dari bobot mobilnya. Kita ngeliat dari bobot mobil itu nomor 1. Banyak mobil balap yang dientengin buat track race. Tapi kalau dia masih pakai pair yang sama, karena keentengan, mobilnya jadi keras banget. Oh, mentul-mentul jadi gitu? Ya, mentul-mentul. Nah, itu mobil drag race gitu. Lo bukannya balap harusnya dikerasin ya? Ini sebenarnya banyak persepsi yang salah gitu. Nah, terus begitu juga buat yang buat rally misalkan gitu, atau misalkan buat dia butuh yang lebih panjang. Ini kan kita bisa lihat ini kan panjang nih. Nah, jadi nggak cuma si pairnya aja, tapi shocknya juga lebih panjang. Itu kita juga bisa bikin khusus custom made buat mereka. Gitu. Jadi kita semua tailor made. Jadi balik lagi tergantung gimana konsepan mobil lo semua gitu. Lo pengen untuk daily harian yang enak, yang fittingnya enak, terus looksnya enak, ya tinggal request aja ke Koko Luki gitu. Nah selain itu juga ada BBK Mas ya? Ya kita ada rem juga. Jadi kita di sini ada radiator dan rem. Radiator juga. Dan ini buat lebih ke budget ya gitu. Sebelum-sebelumnya kan banyak brand-brand di luar sana yang nggak bermerek, nggak ada tanggung jawabnya. Nah ini jadi kita Altec ini kita ada after sale service-nya. Kalau misalkan ada bocor, ada apa, jadi orang-orang tuh udah nggak usah takut kayak beli barang yang nggak jelas. Iya betul. Nah itu kita di sini makanya bikin ada Altec dan itu pun juga rem biasa beli dari refurbish atau apa, kan. Terus udah gitu nggak ada spare partnya. Nah ini Altec semua di sini kita ada. Jadi untuk race support, untuk frictionnya mau pilih yang mana. Mau remnya itu seperti apa dan ukurannya, terutama fitment di velg seperti apa itu kita bisa atur semua. Gitu. Cakep banget. Jadi jatuhnya kayak one stop service kali ya. Ya lu datang kemari, lu tinggal ngomong, Mas, gue pengen lali. Oke, sip. Yang penting waktunya lu aja lu siapin. Lanjut lagi di sebelah sini, ini ada apa aja berarti? Oh, lu jual velg juga berarti, Mas? Kebetulan aja ini ada beberapa koleksi dari teman-teman yang nitip. Dan kebetulan itu juga ke BMW mana saya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ada yang pengen banget dan saya dipaksa jual, ya udah gitu. Ada kan gitu. TE37 yang never fail. Never fail. Ya kan? Jadi semua mobil pasti pantas pakai velg ini gitu. BBS ya banyak lagi lah teman-teman ini. Terus ada piala-piala. Oh ya, Mas Luki ini juga salah satu pembalap juga zaman dulunya ya. Sekarang iseng-iseng doang. Bukan pembalap, drifter. Drifter zaman dulunya di tim Pertamax kalau nggak salah. Di undernya Mas Rifat ya. Under Mas Rifat barengan sama Rio SB. Sarjana balap. Nah itu baru tuh sarjana balap ya. Nah ini Mas Luki, makanya gue penasaran banget nih pengen kemari ya kan ngobrol banyak. Karena pasti seru banget nih ngobrol bareng sama Mas Luki nih mengenai stand slab-nya. Dan nanti juga kita bakal keliling ke dalam sini. Mungkin kita lihat kali Mas ya. Ada apa aja sih di bengkel stand slab ini, kita jalan dulu yuk. Let's go. Lagi banyak nih soalnya. Nah pas banget ya kan.
sampai di garasinya atau apa sih Mas ceritanya kalau ini? Ya, tempatnya tuh? ini garasi rumah sih. Garasi rumah jadi workshop Garasi jadinya rumah ya. jadi workshop, iya. Dan sebelah kanan kita tuh ada Mazda 6. Ini ada Mazda Elite. 6. Ya, ini lagi diapain Mas Rena, Mas? Ini setting fitment aja buat sekarang. Kita lagi masang spacer. Di fitment doang lagi gitu Mas, gimana? Ya, ini kan dipasangin coilover supaya bisa ngeset tingginya. Dan pemakaian hariannya juga lebih nyaman dan nggak limbung lah, judulnya kan gitu. Ini kalau ngeliat dari depannya masih agak yang kurang Betul, keluar ya? makanya sekarang mau dipasangin spacer. Oh, pasang spacer lagi. Iya, Oke, betul. cakep. Wah, jadi di sini semuanya ada komplit lihat teman-teman. Rapih banget lihat, kunci-kunci semua tertata dengan Ya, rapi. itu hiasan itu nggak boleh dipakai. Oh, gimana? Nggak bercanda, itu dipakai. Nah, ini gue lihat kayak ada peralatan-peralatan komplit banget di sini. Emang selain kaki-kaki pemasangan, emang ada apa lagi sih Mas bisa di sini? Ya, kalau misalkan kita dipaksa, ya kita ngerjain mesin juga sih. Oh, gitu? sebenarnya. Betul. Karena kan teman-teman yang di sini, seperti yang sebelumnya bilang, kita dulunya biasanya di balap, cuman kita lebih fokus ke kaki-kakinya itu. Tadi itu, power is nothing without control lah. Cuman, Itu dia. ya karena mesin itu lebih lama dan bengkelnya jadi terlalu penuh, jadi kita yang mau yang serius-serius aja gitu. Atau yang cepat-cepat. Biar Gitu trafficnya lah. cepet ya nggak? Gitu. Nah kalau sebelah kan ini lagi bener AC nih kayaknya. Ini cuman merefresh aja. Refresh aja ya. Rencananya memang mau nanti dirapiin full, cuman at least bisa dipakai jalan dulu. Nih aku jadi kayak spesialis Ceviro nih di sini. Karena dulu pakainya Ceviro. Balap drifting dulu pakai mobil Ceviro ya awalnya? Dulu awalnya pakai Ceviro karena mobil ya baby Skyline dulu. Baby Skyline betul sekali. Gitu. Nah, ini banyak banget nih. Apa RB25 nih Mas ya? Ini ada RB25, terus ya mesin-mesin drift semua lah. JZ udah pada hilang. Karena harganya udah gila Mas sekarang Mas. Nah betul, makanya laku. Karena harganya udah gila sekarang. Iya. Tapi gue masih nyimpan satu JZ. Gue masih punya, masih ada? Masih ada. Oh, mantap. Barangkali mau boleh bisa kita bicarakan nanti ya. Oh siap. Penting aja nih. Nah lanjut lagi, berarti sini untuk bagian engine, perkabelan semua di sini ya? Ya kita ada ya di sini di station buat electricalnya di sebelah sini. Oke. Sama station buat beberapa mobil yang agak lama nih di sini. Yang kerjaannya lebih serius. Sisanya kalau yang di bagian depan buat ngerjain yang cepat-cepat. Cepat-cepat ya. Gitu. Itu belakang gue lihat ada 180 SX lagi tuh. Itu ada mobil SX balap lagi. atau Itu gimana? ada mobil balap juga. Oh. Ini legend juga nih. Oh gitu? Yang punya itu dulunya salah satu yang membantu komunitas drifting di Indonesia tuh jadi berkembang. Kalau bukan tanpa almarhum beliau bapaknya yang punya mobil ini, nggak akan ada drifting sampai segede sekarang. Oh gitu? Di tahun 2010 dia ngaspalin Kemayoran J-Expo yang bagian belakang. Aduh, siapa kayak pernah tahu gua. Ya, sekitar namanya Om Anton Rianto dulu. Oh iya, Nah, ini anaknya nih ini anaknya Renadi. Yang orang Indonesia yang pertama kali drifting di Formula Drift dulu di Singapura. Itu dia. Nah, ini salah satu mobilnya dari dia, dari beliau nih. Dan ini kemungkinan ini dia juga pengen jual. Oh, mau dilepas juga nih ceritanya nih. Marketing gratis. Mau drifting juga. Ada yang mau silakan nih. Jarang-jarang kan 180 sekarang. Iya. Yang pada jual, orang banyaknya sekarang rubahan. Iya, sekarang lagi banyak rubahan. Cuman yang kalau ini original nih. Bisa pilih ini masih mau dibangun kayak begini juga atau dibangun kayak si seperti pisang. Ini. Wah, ini nih. Nanti kita bakal bahas nih satu konten bersama si Bananas ya namanya ya. Namanya Banana, betul. Namanya pisang. si Bananas, si Nissan ini. Pisang aja lah. Si pisang. Indonesia aja lah. Lebih enak. Kita bahas di satu konten mengenai si mobil pisang ini. Nah, jadi berarti ini dia berarti ini masih bahan ya, belum ada engine belum berapa ini? Oh, nggak ada. Oh, ada. Jadi sebelum ini bisa jalan, bisa drifting, nyala. Gue pikir ini doang gitu, sasisnya doang. Nah, sebelumnya ini cuman full sponsor kan terakhir kan dari acaranya Intersport kan waktu itu. Dipakai berarti juara terus tuh sama 3 pembalap yang punyanya sendiri. Terus udah gitu sempat dipakai sama Deanzen. Oh, ini sempat sama Mas Deanzen juga pernah pakai ini? Juara 2 waktu itu pakai mobil ini. Sama terakhir dipakai sama Iksan Utama. Iya. Mesinnya V8 Supercharge 560 HP. Widih. Tapi kenapa ya kalau di dunia drifting sekarang orang lebih banyaknya beralih ke LS V8 dan gitu-gitu ya? Karena JZ semakin mahal, LS jadi kelihatan murah. Itu dia. Gitu. Padahal kalau zaman dulu mau LS mahal banget ya. Iya, LS tuh unreachable lah gitu, mesin yang itu angan-angan aja lah. Angan-angan aja lah. Sekarang
Apalagi tim-timnya Dio tuh LFN kan udah LS semua tuh mainnya tuh. Gila, JZ udah nggak ada lagi. Easy. Tapi emang itu makes easy horsepower. Karena kita pun buat JZ aja untuk bisa jadi 500 HP itu juga habis bukan berapa, Mas? Betul. Udah habis berapa sih itu? Situlah. Makanya kenapa kita di sini juga selain main di kaki-kaki, kita sekalian kerjaan mesin juga lah. Biar teman-teman di luar sana banyak yang coba-coba, yang bukannya menyombong, tapi maksudnya siapa tahu bisa ikut membantu dan membuat mobil teman-teman lebih reliable. Gitu. Nah, itu dia. Tapi kalau lu iseng-iseng ngedrift, latihan-latihan masih suka lu nggak? Masih suka ya? Masih. Pakai apa, Mas? Mobil yang ada aja di J99 aja. Mobil siapa aja. Atau saya ada Ceviro satu lagi sama pisangnya juga masih bisa dipakai. Oh, ini masuk pisang sayang juga sih kalau dipakai ngecot-ngecotannya, aduh. Tapi masih bisa. Masih bisa kan? Asus mau apa harus bisa semuanya. Wah, cakep, luar biasa sekali. Lanjut lagi nih, sebelah kiri kita ada Ceviro nih Mas ya. Lagi. Oh, ini manis juga nih, Ceviro masih kayak Orion ini kelihatannya. Betul, baru mau di refresh ini makanya sekalian mesinnya gitu. Gimana cara bikin mobil ini kelihatan kayak foto-foto di Jepang gitu. Wih, luar biasa. Jadi fitment oke, di bawah juga oke. Di bawah juga oke, klimis, dibikin klimis. Cakep. Ini orang tuanya yang punya mobil ini, kebetulan balap off-road juga dia. Oh iya? Nah, anaknya mau bangun-bangun begini ya, kita bangun yang proper lah. Bangun proper iyalah. Apalagi bapaknya main off-road yang bangun mobil ginian ya nggak berasa, Mas. Iya. Agak berasa. Beli Sobleker off-road ke berapa puluhan juta ya kan, masang di sini ya berapa. Iya, itu. Lanjut lagi, ini ada Mercy nih, Mas. Nah, ini ada Mercy. Ini agak rare ini. Ya, ini juga air suspension kita kerjain ini Airsus juga. Ini? Ini Airsus. Nah, kebetulan biasalah mobil tua ada aja kan. Pasti. Ada yang kropos sedikit. Nah, ini kita reinforce supaya pas di bawah jalan tuh bisa lebih reliable gitu loh. Gokil sih ini. Cakep nih, kalau di Bandung kita ada Retouch Pro ya kan. Nah, kalau di sini ada lagi nih. Wah, cakep sih ini. Emang ini bukan kita yang restore bukan. Ya. Kita cuman kerjain kaki. Bagi kakinya iya, karena ini kan spesialis kayak kaki di sini ya kan. Perfitmentan duniawi langsung aja datang ke Stand Slab, kemana lagi ya kan. Siap. Gitu. Oh, kalau di sini berarti tempat untuk pemasangan itu ya. Ada car lift. Ada car liftnya ya. Untuk memudahkan kita lah. Masang kaki-kaki bisa jauh lebih cepat. Gitu. Gimana caranya? Cuman sehari datang sini terus langsung pulang hari itu. Nah, gue ada kepengenan, aduh Mas, gue pengen pasang coilover dong gitu misalkan. Nah, itu tahap awalnya apa tuh Mas biasanya? Atau lu udah tahu hitungannya, spring rate-nya sekian lah, lili dan lain-lainnya, atau udah ada patokan standarnya begini nih udah gitu? Udah ada patokannya sih kita. Memang Starlet kan udah ada. Kebetulan itu mobil yang sangat umum dipakai buat balap dari zaman dulu. Mobil yang kalau misalkan di slalom tuh di band. Iya sih. Saking kencengnya, yang GT ya. Nah itu kita udah ada. Kita sebisa mungkin mobil yang sering dimainin ready. Oh, sering mainin ready. Ya, kecuali kayak misalkan mobil yang jarang gitu. Kayak misalkan 86 kan banyak yang mainin betul. Karena emang terkenal sports gitu. Yes. Terus tiba-tiba ada mobil klasik yang misalkan kayak begini kan kita nggak. Oh ya betul. Berarti kan kita mesti pre-order gitu. Mobil-mobil tapi bisa ya pre-order gitu ya, bisa ya? Iya bisa. Itu semua bisa. Jadi hampir semua drawing itu kita ada, kalau nggak ada biasanya kita buat. Kita juga bisa custom made juga. Jadi dari shocknya, dari ukurannya, kita timbang dulu mobilnya. Nah itu kan tadi kan dari awal kan dari bobot. Nah nanti jadi pas bisa dibawa itu bisa pas gitu. Nah, kayaknya mau gimana, mau agak stiff, mau empuk, kita bisa atur semua. Bisa diatur semua ya? Iya. Cakep, luar biasa ini dari Mas Lucky. Stand Slab ya kan, cakep banget. Jadi Jordan mau diapain nih? Wah, ini dia balik lagi ke Jordan nih Mas. Sepertinya gue agak mikir-mikir dulu kali ya. Apa kita langsung pasang air suspension aja gitu ya? Oh, kirain mau dibalapin di Mandalika. Bikin kayak S-Pace. Bikin S-Pace. Iya lagi. Dasar. Gue penasaran aja gitu kan si Jordan ntar kira pengen gue pasang coilover juga. Biar agak lebih seru aja gitu ya kan. Siap lah kalau kita masuk ini, udah jalan-jalan di Stand Slab, udah nanya-nanya mengenai coilover, air suspension, dan sebagaimana adanya di sini nih, lihat ada mobil balap juga di sini. Jadi ternyata bukan hanya bagian kaki doang yang lu bisa kerjain di sini, bagian engine, bagian restorasi, bagian apapun itu bisa diterima dari toko Lucky-nya sendiri langsung. Main mobil lagi. Nah, main mobil. Gitu. Tapi bukan ngancurin mobil ya. Nah, itu harus digaris besarkan, jangan ngancurin mobil. Jadi kita harus bikin mobil seproper mungkin dan sedaily mungkin. Dan sedaily. Safety. Itu safety nomor satu. Number one. Yes, jadi pada saat lu
hari Minggu ya kan nongkrong sama anak-anak mobil ya kan, mobil lo tampilannya udah cakep tuh, stance-nya dapet, fitment-nya dapet, tuh udah pasti patah leher semua orang-orang ngeliatnya. Terus di kebut juga ayo. Di kebut juga ayo. Track day ayo. Itu dia makanya. Siap lah kalau kita masukin. Thank you banget untuk hari ini. Thank you banget udah datang. Iyalah gue yang terima kasih nih. Jangan bosan-bosan ya. Wah aman, gue pasti sering kesini, gue pengen ngobrol-ngobrol mengenai shock breaker. Oke teman-teman, ini mungkin cukup sekian video hari ini. Terima kasih sudah menonton NMA TV. Bye-bye.